صلي وسلم دائما على أحمد صلي دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد صلي دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والأصحاب من قد وحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الختان أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Kapungkuna namina sanes kerta umaran pada unyaran itu. Bapakku Pak Haji sareng-rengan di aparatur desa, aya Pak Uli, aya Pak Kadus, sareng anu sanesna sadayana mugi-mugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhina fillah, Pak Kiai Haji Anwar Sohib Simkuring janggotna mirip ngan kuring pondok ini nombege 18 tahun ini Dewi 42 18 tahun plus 42 jadi 60. Sahibul Bait, Sahibul Hajat, oke Sahib Simkuring, Khori juga dari pakaian luar mahafid 70 juz diwakkeun 70 juz. Ibu-ibu apa 30 juz? Juz 30 kulhu lumayan. Pak Ustadz Haji Amin
Nur Khalis sahib simkuri saya pendat dalam momentum-momentum ya dari khori terbaik Kang Ahmad ya sami dah biasa utak di Kabupaten Ruang Riung ngelawan berkat bupati sadayana ibu-ibu bapak-bapak sami kempel moga-moga selalu mendapatkan selimut rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji tentunya kita selalu haturkan keharibaan Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala yang telah mendesain kehidupan ini sedemikian rupa sehingga perjalanan kehidupan ini memang unik. Kadang bisa dicerna oleh logika, kadang sulit dicerna oleh logika. Itulah ketentuan skenario Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan kita di dunia, bahkan nanti kehidupan di akhirat. Satu hal yang penting kita berhadapan dengan Rabbul Alamin adalah terus nantiasa faham tidak faham skenario Allah kita syukuri husnuzan. Malah jangan sampai bersedih. Hidup itu harus selalu syukur. Artinya syukur itu konteksnya senang. Bengetna marahmai, bunga temanyun. Nuloba murukusuno biasana awewe. Kurang balanja teh. Emang diunggul itu. Sebab Allah di Al-Quran ketika mengajarkan kepada baginda Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa harus bersedih hidup? Aku bersama kalian. Masa orang selalu bersama orang yang kita cintai dan orang tersebut mencintai kita, lalu orang yang kita cintai itu sangat sayang kepada kita, bonghar ongko, bager ongko. Kenapa harus bingung hidup? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih Sayang, Allah segalanya. Kenapa kita mesti bersedih? Makanya Allah tidak suka kepada orang yang suka mengeluh, sedih, keluh kesah, gundah gulana, galau, risau, menipu yang pusing, bingung, aral. Tidak suka. Yang Allah sukai adalah senang. La tahzan, jangan bersedih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan di dalam hadis yang disampaikan oleh manusia tersuci, manusia termulia, Sayyidul Wujud, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun kita syukur. Sebab perjalanan aturan syariat dari Allah, risalah dari Allah yang dibawa misinya oleh baginda Nabi itu semuanya semata-mata ingin menyelamatkan, mensejahterakan, menggembirakan, menyenangkan kita semua. Tidak ada syariat separah apapun yang kita rasakan, tidak ada yang membuat kita ujung-ujungnya celaka. Tidak ada. Aturan Allah. Bahkan nanti di akhirat itu pun ada ketentuan-ketentuan Allah yang pasti kita harus lalui dan kita terima. Apa itu? Kita semua pasti masuk neraka, Pak Haji Paku. Pak Haji pasti masuk neraka. Pak Ustadz Nur Khalis pasti masuk neraka. Kang Haji Anwar
pasti masuk neraka. Saya pasti masuk neraka. Siapapun, para ulama salihin, para aulia, hatta ashabul rasul, semuanya masuk neraka. Komo ibu-ibu. Kita lihat di dalam surah Maryam, Allah berfirman, wa in minkum illa warithuha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah di antara kalian kecuali semuanya masuk neraka. Al-wurud ay bimakna ad-dukhul, semuanya masuk neraka. Illa warithuha, masuk kemana? Ke neraka jahanam. Semua masuk. Tidak mungkin tidak masuk. Semuanya kita. Yang saleh masuk neraka. Yang bertakwa juga masuk neraka. Komo lubang kawarah. Komo tukang gaplek. Komo tukang usep. Komo korek ke pamajikan. Komo pamajikan anu ngacabrak beka salah. Kertawaran mah aya istri anu sok mencereng ka salah kita aya. Amin. Ningali wajahna mah parah. Semuanya masuk neraka. Yang soleh, yang fajir, yang soleh, semuanya masuk neraka. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sekolah saya juga Pak Ustaz masih kena kencing. Sebarang kopi jemudut. Setelah masuk neraka, berikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya ibu, bapak, Pak Haji, Pak Kuwu, orang upami angkat ke tanah suci ke Mekah, ke luar negeri, Kang Anwarnya. Orang lamun di bandara sok aya alat pendeteksi. Begitu masuk, ngok, tet. Bawa naon dia? Narkoba, logam, senjata, dan lain sebagainya. Diperiksa, harus ditaruh, disimpan. Dan naon diperlu. Jator. Namun ternyata mencurigakan, maka ada sesuatu akan diperiksa. Lamun melanggar, lain urusan. Begitu juga begitu lewat neraka jahanam. Begitu Abdul Aziz lewat, itu kasada. Salam. Ustadzul Kholis kasada. Nang saya bener kasada, kamari keur kabangih di jalan aya nu bohay di polotokan. Cek Abdul Kholis ge, Abdul Aziz ge sarua. Pambalik ya, astagfirullah. Nyeuleuna bari istik. Begitu lewat, uji bersuara, aya naon ya? Ternyata sering menggunjing orang. Ngomong ke, kata orang menyerang, nganyang, karena ngomong ke baik.
anu liwat rada hidung satu jam tutung-tutung teuing eta teh Ki Abdul Aziz. Sagala nu teu salat anu teu zakat macam-macam nu maksiat kesana. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa lah yang diberi keselamatan. Wa nataru zalimina fiha jithiya. Dan Allah membiarkan orang-orang yang zalim itu tersungkur berlutut ambruk. Itu pasti semuanya. Demi Allah kita akan lewat ke sini. Ngeri Pak, lah meninggal di surat Maryam. Makanya orang harus pasti kabalik sabar. Nyaho kagorengan orang keduaan Allah jeung diri orang sorangan. Nya alus sote di luar make sorban make gamis, di jorim sosorangan mah waduh. Benar itu Pak? Apa yang pernah kita lakukan? Lalu ada di situ berlakunya syafaat. Orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi di situ atau orang yang bertakwa itu diselamatkan oleh Allah karena bisyafaati habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kategori at-taqwa, takwa itu orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi. Itu semuanya walaupun lewat jahanam yang begitu dahsyat luar biasa panasnya akan terasa sejuk. Laksana Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud laknatullah alaih. Tapi sejuknya bukan sejuk sembriwing Pak, jangan salah, sejuknya menggigil. Nabi Ibrahim ketika terlalu lama pun logikanya mati karena saking dinginnya, dibakar begitu panasnya. Tapi qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, begitu sejuknya sampai menggigil Ibrahim di tengah gunung api. Amin. Qudratillah. Begitu juga ketika di neraka akan terdengar suara gemuruh. Walaupun itu pan ari anu tiis teh sok ngubul Pak. Maheos itu seakan-akan bener dina kulkasnya, gara don kulkas teh. Kulkas teh kudu ngapolomo teh gerak. Tsumma nunajjil ladzina. Oh iya, syafaat di situ akan berlaku. Syafaat itu akan lahir, hadir dengan izin Allah dari tiga manusia. Pertama, minal malaikah, itu syafaat. Yang kedua, minan nabiyyin, khususnya Habibuna Muhammad. Yang ketiga, minas salihin, dari orang yang soleh. Makanya anak mangka soleh supaya bisa syafaat, mere syafaat ka indung bapana. Amin. Soleh nanti dijelaskan soleh nu kumaha. Syafaat seperti halnya Jibril ketika Ibrahim dibakar menawari pertolongan itu. Ya Ibrahim, bagaimana? Kalau butuh pertolonganku, aku akan tolong. Tidak ada urusan denganmu, wahai Jibril. Aku hanya berurusan dengan Allah. Kebutuhan. Urang matong boroni ditulungan ku malaikat anu gagasati mandraguna kotosan pacana kulikan tisuk makan kane dewa. Kakara urang kakar ditulungan ke tetangga, ditulungan ku pejabat, sebungan
Nabi Ibrahim mah Jibril datang rek nulungan teu ditarim. Rasulullah juga begitu. Ketika para malaikat ingin memberikan pertolongan karena Ar-Rasul dianiaya, wakila di Taif, Rasulullah tidak menerima pertolongan syafaat dari siapapun kecuali Allah. Syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita di neraka, ya, tapi bersyarat. Syafaat itu bersyarat. Jangan beranggapan kami sering baca simtudurar, sering baca at-tiba, sering baca sholawat, itu belum tentu. Jangan meremehkan. Nggak sholat tenaon-naon, teu sholat tenaon-naon. Nu penting membaca sholawat kayak menang syafaat si anak jaksa. Nggak bisa. Sholat itu, puasa henteu, pagawean musik, dapur yang bari musik ke sholawat baik. Teu bisa, bro, teu bisa. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين. Jelas? Hartos, Ibu? Ketika ahli surga bertanya kepada ahli neraka, makanya ahli surga mah ya bisa ngalelewe, ngobrol kayak bisa dengan ahli neraka. Gobok si Allah tapi saya bisa. Hei ahli neraka, cek ahli surga. Wallah diabadikan di dalam surat Al-Jasiyah Al-Mudaththir. Wallah diabadikan di dalam surat Al-Mudaththir. Masalakakum fi saqar. Hei orang-orang, kenapa kalian terjerumus, tergelintir ke dalam neraka Saqar? Saqar itu sebuah tempat api tapi dipenuhi dengan kompor. Jadi lupa kompor gas di situ. Jadi hawu, murang hawu untuk memasak, jangan ngagoreng sah, kurang kertaungan. Nah lo, untuk menggoreng hawu. Masalah kakum pisakar, halu lam naku minal musallin. Lumal menang syafaat kanjeng Nabi. Hiji, karena kami tidak sholat. Awas, tidak sholat. Makaning panghampang-hampangna ninggalkeun anu teh habeung-habeung mah hingeunah ge asa kegablek dosa, asa kegablek salat. Hatta zina, mabok, narkoba itu lewat dosanya dengan orang yang meninggalkan sholat. Apa pernah Allah mengancam neraka terhadap orang-orang yang maksiat? Tidak. Seperti hanya dulu Abu Nawas ketika Imam Syafi'i, Abu Nawas meninggal tidak mau sholat. Tapi begitu menemukan di dalam, kenapa engkau tidak mau mensolati Abu Nawas, wahai Syekh Imam? Karena dia telah menghinakan salat.
Maksudnya bagaimana? Ungkapan begini. Orang yang maksiat tidak mendapatkan ancaman yang mutlak dari Allah. Tapi orang sholat diancam ke Allah. Fawailun lil musalli. Engkau sholat tapi cila. Fawailun lil gaflehin. Fawailun lil musafin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Selaka Allah salat. Akhirnya Imam Syafi'i akhirnya mau mensolati. Awas. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin, yang tidak peduli terhadap orang miskin, ngantep ongkoh boga untuk memberikan bantuan terhadap orang miskin, baik tenaga, pikiran, solusi, materi, uang, makanan, tapi tidak mau peduli. Bakhil, kekir, kata dulurna sorangan ternyatu diantep baik. Ayah begitu di dia. Tuh ayah, alhamdulillah, ulah korek nyamunya. Boga duit 100 juta, 50 juta sewang jengkuring. Siangan Abdul Aziz baget mangka bageran peduli terhadap orang. Yang ketiganya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, orang yang bersama-sama membicarakan keburukan, kezaliman, kerenama, jadi satu kelompok kejahatan. Lamun ke ruang riung tidak terkecuali menggunjing orang, hasud kepada orang, membuat rekayasa supaya orang celaka dan lain sebagainya. Atau ruang riung bahulama ngabahasna nomor benar. Ayah jalma eta baheula da kuring ngalaman juru perada diheula paku. Eta jalma teu di kota teu di kampung marawa pulpen jeung kertas. Di denge-denge teh ngabahasna teh setan. Dua di setan jadi seberapa? 4. Lah nyohoni. 4 di setan jadi anu di setan. Oh, benar. Iya dulurna curiga. Nakudu ma'al khaid. Namun ayah sekelompok manusia atau orang terus berkumpul kita ikut menggunjing orang di dalam kezaliman, di dalam dosa dan keburukan, kejelekan, pergilah, menghindarlah. Ruang riung resap, boh di kantor, boh di mana, jeung awewe mun lalaki ngoriung. Waduh, da pakaiana sensual, resep nyeuleuk. Mantap eta barang. Dah, udah. Nakhudu ma'al khaid. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang yang keempat ini yang tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi atau syafaat dari siapapun, orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, geus baik mah baik. Da bukti naman deui nu balik deui. Salat bohan teu nu salat yang susah.
Hese duit mending aing teu salat. Gampang duit. Aya apa? Tuh, deuleu zaman rajin ka masjid salat we dilukna ngeur kitu-kitu bah. Deuleu ye emang. Mang waduk. Tara salat, tara naon nu penting mah kalakuan bener, cek sia kalakuan bener. Tidak ada yang baik apapun kelakuannya kami meninggalkan sholat, tidak percaya hari pembalasan. Nah ini keempat yang dibicarakan tadi, meninggalkan sholat, kemudian tidak peduli orang miskin, kemudian bersekongkol membicarakan keburukan kezaliman, tidak percaya hari pembalasan nanti, hatta atanal yakin sampai paeh itu tuanana teh teu tobat maksudna. Da meureun urang ge keur baheula mah osok ninggalkeun salatnya, otot pa pernah Pak geus ngaku bae da kadeuleu. Kana kitu beda di mimiti balik anjok kaki wari umur geus 50, 60, 70 tahun aya nu teh kira-kira mun dikumpulkeun 5 waktu Pak mau ditinggalkan ngahulang udah ngayah teuingnya mungkin serius ribuan waktu lah. Allahu Akbar. Hatta atana al-yaqin sampai mati menjemput. Tidak salah ngan hati ayah di India mah hari tahlil di numodar daek ai sholat berjamaah tar ai tengah ieu teh ayah henteu di dieu ngaya daek kertaya saejeung munyaran teh tahlil rikat kana tahlil mah ai teh jamaah sholat betar pengukama Tengah-tengah yang ngomong. Subhanallah. Hatta atana yakin. Sampai maut 4 perkara. Bertobat, berinsaf. Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat pertolongan dari siapapun tidak ada manfaat dan gunanya. Moal nembus, moal sampai tak. Ulah kedehat, wirid salawat sapoe 10 rupiah sholat tara. Dengan denges aing mah tenang bae moal eueuh siksa akhirat teh eueuh. Waduh. Na'udzu balik. Sing rajin sholat. Anu sholat entos ngalaksanakeun terus dikeureuyeun terus taklim cari ilmu kekhusyuan supaya khusyuk walaupun kita tidak khusyuk sedikit saja kriteria khusyuk itu wala talbisul haqq ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang ketika sholatnya selalu ini semua
akan dipertemukan dengan Rabbul Alamin. Betapa malu ketika kita sholat dan kelakuan kita itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, hadirin rahimakumullah, salawat serta salam itu muka di mana panjang tinggal. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan atas junjungan kita baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-Rasul mulia mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Jalla Jalaluhu, sehingga beliau yang pertama kali mendapatkan salawat dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Rasul. Yang kedua yang akan mendapatkan salawat dari Allah bukan hanya Rasul, tapi orang yang bersalawat kepada Nabi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada kalian 10 kali. Artinya Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, yaitu orang yang banyak berzikir mengingat Allah. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Berarti orang yang banyak mengingat Allah, selalu berhubungan selalu dengan Allah, mengingat Allah, itu huwallazi yusalli alaikum, Allah akan bersalawat. Dan keempat, orang yang sabar akan mendapatkan salawat dari Allah. Keren, Rasul mendapatkan salawat dari Allah, luar biasa mulia. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan diberi salawat oleh Allah, mulia luar biasa. Yang ketiga, orang yang banyak berzikir mendapatkan salawat dari Allah, sangat mulia. Begitu juga orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah Allah ngedawuh, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah alambung jawab dosa ampun. Gagal suara tinung lagi. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan
sabarna nu kumaha? Oh, bersalah. Ari sabarna kapepet mah lain salah. Lah, mana kieu geus nasi burang bareng. Sabar bae kan orang sabar. Kata babantu di Ustad Nurholis, berarti ngan dibere raginang bantak mah. Ya sabar nu kitu mah lain sabar. Satu ketika Rasul mulia papendak sareng hiji istri seorang wanita yang hitam gelap namanya Suainah, orang Habsyi, orang Afrika. Assalamualaikum ya habibi ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Aku ini seorang wanita di samping jomblo. Aku ini adalah mengidap penyakit epilepsi alias ayan alias sakal sok ngabudah ngejejak nyawuh lalaki anu ngalamar. Doakan ya Rasulullah agar aku sembuh. Di samping itu ketika aku kambuh, auratku terbuka dalam ketidaksadaran ya. Kurpokosen sok tersingkap auratku, nyingsak gesing dengar tersingkap mah nyingsak. Doakan ya Rasul. Ya Suainah, ya Rabbi ya Rasulullah. Ya, bisa, oke. Akan aku berdoa dan engkau pasti sembuh, insyaallah. Tapi akan aku tawarkan surga untukmu tanpa hisab. Ketika engkau bersabar dengan penyakitmu sampai mati bersabar dan penuh kemesraan dengan penuh syukur terhadap Allah. Bagaimana? Kira-kira lamun ibu keur samsara jenuh hutang minta tulung ka pakuhu, oke, butuh duit sabaraha? 1 juta, guys, ku saya diberes 100 juta cek pakuhu. Nah, ngalamun ieu aku guys, ingu bae ka pusing jeung ka susah ke surga kasabar ulah yang duit 100 juta. Mending milih 100 juta, mending milih surga. Waduh, ayo tengah. Mending sembuh atau pilih surga ya Suainah. Ya Rasulullah, aku pilih surga saja. Biarkan penyakit terus merasuk tubuhku hingga mati, akan aku ridho senang karena janji surga. Tapi ada satu hal, doakan aku ya Rasulullah agar setiap kali aku kambuh dalam ketidaksadaran, agar aku tetap auratku ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerete eling ge mung kabuka nyaring urang punya. Sakitu keur eling tadi umrah. Make pakaian mah pakuruman kadang musuh unggal ambul. Ngadeuleuh dikuring pan menit. Kata Rasulullah, wanita itu ketika dipandang dari depan hadis ini lain nganggap jurika ibu lain. Wanita ketika dipandang oleh kita dari depan setan, wajahnya aduh ini. Ketika dipandang dari belakang itu pun setan, kata Gora diharap berskaruhan ya begitu dulu ngarai panas ya Kang Ustaz ngarai itu belageger
Begitu dari belakang, komo anu pakaian anu mengepres. Wih. Edah. Begitu nyang gigir kapan kadang kitu nana teh digigit geus jurig deh. Gigir kiri, gigir kanan, hadap belakang jurika, maka tundukkan matamu, jangan melotot ketika bertemu dengan awel jurig. Bu eta anggapna jurig bae. Ahli surga. Ada kriteria sabar. Rasulullah mengkabarkan nanti aku begitu masuk surga yang paling tinggi, Firdaus. Ketika aku memasuki surga yang paling keren, di belakangku ada seorang wanita mengikutiku. Lalu aku tanya, ini hadisnya sahih. Wahai wanita, siapakah engkau? Aku adalah wanita yang ditinggal oleh suami. Meninggal, lalaki kan biasanya para ekte lah. Rata-rata dua, rata-rata janda. Lalaki mah para lo umur na insya Allah. Dan sababna pusing. Bubuk sok rasa capek, nawan duit geus menang otakna coba ari erek poya-poya hayang ngabaso atawa hayang melinaun sakarak itu pamajikan bising menceli. Kan urang pertimbangan mah. Eta teh dari tahun ke tahun merusak masyarakat. Belah. Germah capek datang ke imah digelendang pisan ku awewe bener Pak. Loh. Ongko gaji teh yang babayar irit sia. Ongko ari bebenangan dibikinkan sakitu lain angkohna aing na kudu kumaha. Atuh praktengan deui kana usaha sedek Ari siapa du mangah bah. Tapi pamajikan kuring mantep. Cara pun tak peda guys, dia jelat tuh. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Aku ini wanita yang mempunyai anak 1, 2, 3. Aku tidak menikah lagi sampai mati. Menjanda, boga anak, salakina eueuh, maot. Terus anak yatim diurus kayak dene seperti halnya ibunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu begitu mati, wafat ayahnya dalam keadaan kecil. Tapi ibunya dengan penuh sabar, metode mendidik anak itu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Kalian harus mempunyai rasa khawatir, takut kalau anak keturunannya, cucunya, anaknya nanti di'afan khafu alaihim. Keturunan kita yang lemah ilmunya, lemah akidahnya, lemah Islamnya, dituna lemah ekonominya dan lain sebagainya, bahkan lemah fisiknya. Falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, orang tua. Apa artinya di situ? Dalam sebuah tafsir dijelaskan bisabri warahmah. Artinya didiklah anak dengan sabar, dengan penuh kasih sayang. Wal yaqulu qaulan sadida. Didiklah anak kalian dengan pendidikan yang baik dan benar. Cocok. Imam Bukhari alif, kabuluna Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Kata tek ngaguru kan dijajak. Alif kene gitu antosan dititipkan ya Syekh, titip pun anak sambil linangan air mata panjatkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Terus dititipkan ke syekh, ke ustadna, supaya jadi jalmi anu saleh, anu alus. Ternyata Imam Bukhari, Imam Muslim dengan kekuatan ibunya yang mengurus, ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Doa begitu dahsyat, luar biasa, sehingga terkenal di dunia. Imam Bukhari bahkan terkenal di langit. Hebat, dahsyat, luar biasa. Ayo urang Pak Ustad ieu sok ngajaran ngaji, aya indung bapak budak, mawa budak. Pak Kiai, Pak Ustad. Rumus abdi terbiasa ngari kita. Lihat dohir batina pangditikeun urang kaliham. Kulo ya mun beki udud. Aya mere udud udang baru. Jeung sendang biru. Ya. Ustaz na beki bengek berarti para begitu mah. Sugan masa bulan aya rezeki ngirim ka ustadna. Kita bayar sahriyah bulanan 5.000 10.000 ge teu jalan. Ari jam kuota jalan. Urang kerta umah kan. Sok dilihatin ameh berkah. Adibu auladakum ala salati khisal. Didiklah anak kalian dengan 3 macam. Apa itu? Hubbi nabiyikum. Pertama, didik si anak untuk mengenal nabinya dan mencintai nabinya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bagaimanapun tidak termasuk orang yang baik dan soleh kalau si anak tidak dikenalkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Dengan di mana-mana. Wah, viral sholawatan di YouTube, termasuk YouTube Mu'abid Abdul Aziz Amarullah official, itu banyak sholawat menjelaskan tentang hub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hubbi Rasulullah? Sebab ketika kita mencintai Ar-Rasul mulia Sayyidil Wujud, itu otomatis Allah akan mencintai. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Cintailah kanjeng Nabi, nanti Allah akan yuhibbukumullah, akan mencintai kamu. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Mencintai Rasul, Nabi, dan keluarganya. Awas. Ada sebuah hadis, tapi ini hadisnya tidak sesahih ini. Nah itu pun, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamsaktum bihima kitabullah wa sunnata Rasul. Ini hadisnya kurang kuat. Tapi yang kuat, wa itratin Nabi. Aku tinggalkan Al-Quran dan keluargaku. Ini sahihnya luar biasa. Silakan jumpa. Makanya cintailah Rasul beserta keluarganya. Ongkoh maca sholawat, ari katurunan Rasulullah hewa putus. Makanya jangan membaca sholawat bakro alias sholawat buntung. Dalam bacaannya harus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam praktek rohaninya cintailah Rasul dan keluarganya. Satu ketika Rasul mulia ditawari oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau mencari usaha, mencari untuk makan sehari-hari, sementara engkau sibuk mengurusi kami, kata sahabat. Meluruskan kami, mendidik kami, menyelamatkan kami, mengajari kami. Engkau begitu sibuk dengan kami, dengan umat, sementara engkau bahkan sering
Sayyidah Fatimah putri belahan jiwa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering tidak makan 3 hari dan lain sebagainya. Itu karena Rasulullah sibuk tidak mencari makanan, tidak mencari uang. Sudahlah, aku jamin sebagai bentuk kecintaanku kepadamu bahwa doa supaya khusyuk membina turun ayat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba illa al-mawaddata fil qurba wa may yaqtarib nazid lahu fi hasanatan nazid lahu dan seterusnya. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allah madawu, sampaikan Muhammad kepada mereka para sahabat, aku tidak meminta upah bayaran dari jerih payahku, dari kelelahanku, dari perjuanganku, tidak meminta upah dan bayaran kepada kalian. Tapi satu syarat, innal mawaddata fil qurba. Ini saya mencari tafsir, tidak ada di dalam Ibnu Katsir bahwa al-qurba di situ keluarga Rasul. Saya kira di dalam Ibnu Katsir itu menurut saya tidak begitu nyambung. Rasul yang asbabul nuzulnya begitu, sahabat menawari materi dari usahanya Rasulullah, lalu aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali sebagai upah kalian kepadaku, cintailah keluarga kalian. Nyambung ke bahasa? Tidak nyambung. Yang upah kaulah maulah duit, pikanya ahbaya anak muda. Nyambung ke? Nyambung. Ya, ngobrol sing teu paham bu, ngahulang tengah. Aku datang ke Simkuring, mau duit segepok rokok. Ustaz, sebagai upah dari Dina Kacapean, Ustaz, Pak Haji, ulah aku mau diterima baik, tapi upah Simkuring tina gagawe kapaku teh ulah ku duit, tapi pikanya bayar anak kuring ngisi ngaliwat karitu kadina mun budak jadi panganterkeun sing sasak bohna nyambung banyak paku tapi cekuring teh ieu geus bae paku upah jang sim kuring mah pikanya bae anak encu paku nyambung teu teu nyambung. Nah illal mawad banyak tafsir, maaf bukan menyalahkan tafsir, tapi saya mencari ada di antara tafsir-tafsir yang menjelaskan qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian mencintai keluarga dekatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Setidaknya paling tidak bersolawatlah dengan salawat yang tidak batal, tidak terputus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat terbaik dan terhebat itulah salawat yang terdapat di dalam salat. Selain salawat itu, entah itu salawat itu yang panjang dari itu dari ini, tidak akan mengalahkan kehebatan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Sebab itu wahyu. Kita juga kalau piawai bisa menciptakan salawat. Salawat, maaf kalau saya disebutkan dari salawat ini nanti ada yang tersinggung. Tidak akan mengungguli kehebatan salawat yang terdapat di dalam salat. Makanya pakailah salawat yang satu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, cuma sekumah salawat Jibril. Silahkan kalau memang sesuai dengan konsumsi Jibril. Jibril itu kan makanannya salawat sallallahu ala Muhammad. Itu konsumsi Jibril, bukan konsumsi kita. Betul. Jangan dibiasakan. Yang kita harus biasakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi salawat baca yang mana saja baik, bagus, sebab tetap
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ujung-ujungnya teman. Hebat barokah salawat. Tapi kalau dibanding dengan salawat yang satu ini, tidak akan ada yang sanggup menandingi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Simpuri ngosok. Wirid salawat Fatih, salawat Maria, salawat Tibil Qulub, salawat sekali-kali. Tapi anu diguna mah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eta mah racikan salawat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi bersabda, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wahyu. Yang ketiga, didiklah anak kalian yaitu dengan bihubbi qiraatil Quran. Ai qiraatil Quran. Boleh. Sebab awalnya hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qiraatil Quran. Cintailah Al-Quran. Luar biasa. Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan. Ibu bapak viral, terang bagaimana kita terus setiap ba'dal maktubah, selesai sholat wajib, selalu wiridnya ada di antara wirid-wiridan, yaitu ayatul kursi. Ulah poho itu. Memeh hidahian tarabbuna subhanallah subhanallah. Memeh eta atau setelah eta silakan berjamaah ilahana tarabbuna. Baca ilah Allahu la ilaha illa huwal hayy akan memberikan pertolongan di dalam kubur. Minimal seminggu sekali baca surat Al-Mulk atau Tabarak. Tabarak akan muncul ketika ada munkar dan nakir. Akan menjawab. Orang maka sering baca ayat kursi sarang Tabarak. Tabaraklah sering sekali. Kalau tidak seminggu sekali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan seterusnya. Apal henteu ibu surat Tabarak. Eta Yasin tililitik di gugulung ya poho bae. Masyaallah. Hadirin rahimakumullah, cintailah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ketika tiga ini mencintai, dicintai khususnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka akan tersambung menjadi mencintai Allah Subhanahu, akan mengenal Allah. Wa minan الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Kang Awar ayat salajengna teh ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu kulu mimma ya kita abi man teh apal sadaya Al-Quran. Kang Anwar sadaya masyaallah murojaahna lisan Quran. Tah ibu bapak
Minta doa anak kakang awak, lisan-lisan hati-hati yang di dalamnya ada tubuh darah dagingnya ada Quran, luar biasa, ajib, hebat, dahsyat, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, tak usah beraya. 8:03 jam. Kemudian dampak dari mencintai Allah, anak kita bahkan kita, ujung-ujungnya merembet. Dia akan berbuat baik, menjadi akhlaknya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ditularkan kepada siapa? Kepada ayah dan ibu. Insya Allah simkuring mau lewat di jam 11. Sebab syarat orang yang soleh pun harus birrul walidain, berbuat baik kepada orang. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kedudukan orang tua dina palebah dinyama setara. Anis kurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kedua orang tuamu jaga. Makana ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung gumantung karena ridhona indung bapa. Murkana Allah juga tergantung atau berpengaruh dan orang tua. Gumantung karena murka. Ibu marah, bapak marah, Allah marah. Hati-hati. Cuman caranya kalau syukur ke Allah itu lewat menyembah, beribadah. Tapi kaindung bapak mah ihsana. Dijentrekan di ayat yang lain dalam surah yang lain. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kak Gusti Allah ma'alla ta'budu illa iya, menyembah salat utamana menyembah mah ngan itu paling utama beribadah menyembah Rabbul Alamin itu salat. Sebab tidak ada praktikum ibadah yang lebih spesifik seperti salat, tidak ada. Menyembah. Makanya enggak salat mah rabit bener. Alias jur. Oh, nu penting menjama mahade jeung sesama barek mawe salat nu heuh cah dalil tinggi. Eueuh di dituna salat sebab pengenalan penyambungan antara kita dengan Allah bukan dengan sedekah. Maaf. Bukan dengan ibadah haji, bukan dengan puasa, bukan. Tapi yang lebih sensitif antara kita dengan Allah, salat. Sebab di dalam salat itu ada praktikum yang disiplinnya luar biasa. Lamun keur puasa ibu menang hitut henteu. Ibu keur sawum boh wajib boh sunat muak salaki.
Pan awewe mah geus kana muak salakit mau hidup mah itu teh bau buang beurit. Ampun nanti. Nanti nyaho apa dikarain gitu. Ya Rabbana ya Karim. Hadirin rahimakumullah. Istilah dari les ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman. Adalah salli والآل والأصحاب من قد وعدا. Pekerjanya ibu bapak kaindung bapak jangan geus bae indung bapak kuring sok cek Rasul dina hadis Muslim sahih Muslim. 3, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Sim kuring ge da teu ngalaman bisa berbuat baik ka kolot terus araya. Terus wontong geus ke kuring ge teu keneh can ngarti. Carana pertama yaitu bersedekah. Nya sajumat sakali. Nyumbang ka masjid, buka budak yatim nya jangan meuli cilot hitungnya 5 juta. Nah teh ulah pidato nah teh ya Allah mugi-mugi ya pada melan teh mun sae kanggo ibu Rama abdi nu tos teu aya sedekahna urang ka budak yatim tina rezeki anu halal eta fakir miskin atawa ka masjid ka pesantren infak dengan niat ngintunan ka ibu Rama sampai sing teu ngandal gali kuburanna panaina viral mengandal karena tahlil yang terceksanya sing tengandal Pak Ibu sok saha daftarkeun arana kukuring Fatihah lamun teu kakalayangan padahal jauh sim kuring aya jama ila ruhi wa jasadi fulan bin fulan atau fulan binti fulan fulanah binti fulan Al-Fatihah ruh insya kedar Fatihah so kamu terkelejangan mapaeteun lewat naon wallahu a'lam wallah luka tina ngimpi luka naon wis pokona datang kana gampang kuring lamun butuh duit teh di Fatihahan teh jangan beungar aing butuh duit ya jangan meuli motor anyar ila ruhi wa jasadi fulan Fatihah loba-loba nah 100 salawat atau cek ahli hikmah mah tinggali huruf Fatihah aya sabaraha timiti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hurufna 18 tambah alhamdulillah sok aya sabaraha ratus tah baca ila ruhi wa jasadi Ijem binti Caswi boboh pas bising teu ngandel jalma dikiriman Fatihah teu anjeun. Itu kan alam arwah. Ya pasti ada. Lalu ada Nabi Muhammad. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua itu bitilawatil Quran. Teu bisa ngiriman ka indung bapak mah kecuali yang 3 ini. Pertama, bis sedekah. Yang kedua, bitilawatil yang ketiga berdoa kudoa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau tadi nu diaos ku Kang Ahmad ya Kang Ustaz Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab kudoa
cenah teu make ayat eta kuring mah erek ku bahasa Inggris bae. Gusti. Muga-muga ibu mah abdi di alam barzakh. Di hampura dosana Gusti. Dari nurutan Ustaz Nur Khalis wing mah teu bisa teu ngaji. Nam sababna sia teu ngaji. Bukan baheulana padu madam jeung waduh. Teu ngaji ka kiai. Masya Allah. Hari sekali modar bae hayang benar. Betul bisa ngadoa-doa acan. Ya, nyanggeus ku bahasa unyarat kenana. Duh Gusti, ngan ulah akrab Allah itu harus diakrabi, tapi dari ekspresi jangan melecehkan seperti itu. Gusti uing teh ulah make uing. Harus jalan dulu Gusti uing teh ke jenuh kasuka atuh cik kuring teh ulah make kuring ngangka sopan akhlak ka Gusti Allah ya ya Allah kumaha hadena bahasa anu paling mulia ya Rabb ya Rabb Allah lamun dipanggil Rabb itu senang makanya orang-orang para walina ya Rabb ya Rabb ubrahkeun artos kanggo abdi. Gus dipapatahan kabeh dina Al-Qur'an dina mujamal bautam cek Kanjeng Rasul kang abdi jabal hadisna sahih sing rajin maos surat Ali Imran ayat 27, 26, 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Eta mah spesial khusus untuk menutupi lamun jang duit hayang mengalir anggaran henteu bebeludugan tapi di mana perlu aya eta faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Aya ditambah-tambah sedikit ku istighfar. Aya kunci duit. Mana ieu mah tara pusing ku duit. Ya, kudu duit stok wayah beak ieu ngadoa. Ya, ayahnya mah stres ngirim duit, stres. Itu nyaho saha-saha udah ngirim. Nggak saya daya mau waduh ti jama edan dijenteuy. Kalau ingin kaya rada tereh, kuring kuring di ijazahan lamun mau, yaitu baca istighfar 30 tilu, tapi dibaca menjelang siang, ba'da duha menjelang siang. Wassalawat ala Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 33. Terus mau surat Shad ayat 54. Silakan. Pendek sekali. Setengah kulhuan. Surat Shad di 100 kali. Di ayat 54. Ayat 54 surat 100 kali. Lalu baru rezeki sudah menunggu nanti siang. Kalau tidak nanti siang, nanti malam. Besok lagi, baca lagi, siapa tahu hari yang keduanya. Tidak akan melebihi hari-hari minggu-minggu depan. Dis pokoknya pada duit mau uka-uka bangun berbalik. Tapi terus kapun wajah. Simpul mah lo baduit uka-uka. Esok sekali cari mata. Simpul mah lain ahli wirid. Maksudnya itu koyo bener teh. Ya sekali bayar butuh. Anu gederna nama kecuali sholawat. Ngadai dewe tidak selain sholawat. Ketir obroy. Keras kasengsem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, birrul walidain. Kemudian orang yang baik, didiklah anak kita supaya mencintai orang lain. Jangan pernah kita mencari kebaikan dari orang lain, tapi kita harus mempunyai prinsip apa yang harus kita lakukan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Titik. Tapi kadang-kadang orang salah menafsirkan ini hadis. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nggak ada hadis itu. Ayeuna sim kuring bager ka pakubu, da pakuna bager ka kuring. Eta mah drowa. Tidak ada kebaikan di situ. Berbuat baiklah hatta orang lain tidak berbuat baik sama sekali kepada kita. Walaupun mereka jahat, buruk kepada kita, tetap kita berbuat baik. Oh. Contohkanlah banyak cerita Rasul. Terlalu banyak. Entah itu orang Yahudi yang meludahi. Ngabahikeun kotoran karena sirahna Kanjeng Rasul. Meludahi, ceplok karena wajah rara. Geus ari kana ieu mah bisa dikeun. Raya Kanjeng Rasul anu begitu bercahaya mulia eta kureha. Tuh ceplok eta Kanjeng Rasul. Rasulullah tidak marah. Berbuat baiklah kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Orang makan prinsipnya lain. Berbuat baik kepada orang. Nah, itu naga kondangan tak orang. Tapi lain. Ayo gitu. Enak dipeluk. Kondangan buah itu enak aing hajatan di kondangan dina. Balas dendam. Oh, nanya buah itu mana nanti karena nanya orang. Eta akhlak ujur. Akhlak Rasul nanti. Akhlak Rasul. Saudara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi rezeki oleh Allah untuk mengikuti akhlak-akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyul karim. Tari nyambak Kanjeng Rasul tadi. Terlepas nuruh sebab ayat hadis sahih, barang siapa yang bersalam kepadaku, Allah akan memberitakan, membangunkan ruhku, menyatukan dengan jasadku sehingga aku menjawab salam. Nah, kalau ibu bapak hayang nyambat Kanjeng Rasulnya, biasa bahasa lama, nyambat pak, nyambat nyerok hidul. Kurang menyambat nak Kanjeng Rasul. Cara nyambatna biziaratin Nabi dengan salam ke Kanjeng Nabi. Jadi, ibu di bumi teh pepengka naon hadir ke heula Kanjeng Rasul. Sambat heula Kanjeng Rasul. Ulah. Mbi tulungan. Ulah nyambat mbi. Nyambat mamang. Mamang nambah geus kadese bengek nyambat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyul karim sallallahu alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Salamun ibu hayang urusan duit, urusan rezeki, tas adalah Nabil Karim, tas ya Rasulullah, ya Habiballah tambihan. Assalamu alayka ya miftahad dunya wal akhirah. Namun ibu kursulit hayang menang pitulung Gusti Allah lewat syafaat Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Assalamu alayka ya syafi'al mudnibin. Tapi jangan jomblo mah lain gitu doana. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn 70 kali. Mungkin shalawatna 100 kali. Eta tereh
namun awewe menang calon menang pisalakeun mun dalaki tere menang pi rubi dan loba wiridan nah ay di Al-Quran kan viral dengan ayat anu dina YouTube anu itu lamun geringan bae teu waras-waras kena antam anjuk modal aya doana anni massan yadur wa anta arhamur rahimin loba nah geuning kuring geus maca eta aya mingguna geuning karasana melepek bae mangkareus heula ka Gusti Allah yakin Allah pasti bakal ulah sok ngakual ka Gusti ya waduh aing ngabudak eueuh bawa pisang gula aku wah kena ayam jadi embah ahli ngarupiah gampang loba jin anu miliuri ya aya surat jin قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا diulang-ulang panasen di ieu mah lain jin cenah sihir surat As-Saffat surat Al-Baqarah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr jangan cenah dina gagah cenah ieu mah rajana teu dae paehan surat As-Saffat was-saffati saffa waz-zajirati zajra wat-taliyati aya jalma tabrakan remuk tulangna surat Al-Qiyamah 1 sampai 4 diulang-ulang sambil di minyak erek ku cidu karepna teh sambil diulang-ulang lauk surat Al-Qiyamah komplit dina Al-Qur'an nyeri mata aya kasyafna angka jisu'aka fabasaruka yaumal hadid komplit nyeri beteung aya nyeri burut di aya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walakum minkum haqqan zahiran wa batinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.